Memilih jurusan bukanlah hal yang mudah, karena butuh waktu untuk memastikan jurusan apa yang tepat dalam membantu kita meraih cita-cita. Dan kali ini, perhatianku tertuju pada dunia tekstil, yang mana sedang tumbuh melesat di masyarakat. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Angga Madi Utomo. Saya biasa akrabnya dipanggil Angga. Saya merupakan alumni Prodi Rekayasa Tekstil Universitas Islam Indonesia angkatan tahun 2011. Nah, izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri saya. Saya saat ini tinggal di Jakarta Pusat, di mana saya bekerja di Badan Standarisasi Nasional Republik Indonesia sebagai staf analis perumusan SNI. Nah, teman-teman sekalian, apa sih itu Badan Standarisasi Nasional Indonesia? Nah, teman-teman sekalian, kalau teman-teman pernah dengar SNI, nah SNI merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh Badan Standarisasi Nasional Republik Indonesia, di mana Badan Standarisasi Nasional Republik Indonesia atau yang biasa kita panggil BSN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian di mana memiliki tugas pokok dalam membina dan mengembangkan kegiatan standarisasi yang ada di Indonesia. Nah, tentunya teman-teman pasti sudah familiar dong dengan yang namanya SNI ya, karena banyak sekali dalam keseharian teman-teman, baik itu dari produk, jasa, atau label yang ada teman-teman lihat di keseharian teman-teman, itu ada logo SNI-nya. Nah, SNI itu merupakan standar dokumen teknis yang mana satu-satunya berlaku di seluruh Indonesia saat ini. Nah, teman-teman sekalian, Standar Nasional Indonesia ini dibuat oleh komite teknis yang di dalamnya terdiri dari unsur ada produsen atau pelaku usaha, ada konsumen, ada pakar atau ahli akademisi yang kompeten di bidangnya, lalu juga ada perwakilan dari pemerintah. Nah, di mana keempat stakeholder ini akan merumuskan suatu standar, contohnya komite teknis tekstil dan produk tekstil, di mana keempat stakeholder ini dari perusahaan tekstil, ada dari konsumen yang memang bergelut di bidang tekstil dalam kesehariannya, ada juga pakar atau ilmiah yang memiliki ilmu atau kompetensi di bidang tekstil yang telah diakui baik secara nasional maupun internasional. Juga ada perwakilan pemerintah yang berkaitan dengan industri tekstil Indonesia merumuskan standar-standar SNI untuk keperluan baik itu produk, jasa, proses ataupun sistem. Dengan adanya standar nasional Indonesia terkait produk tekstil ini, nantinya SNI ini dapat membantu konsumen untuk memilih produk yang berkualitas. Adanya SNI ini nanti juga akan membantu konsumen terbebas dari produk-produk yang berbahaya, baik itu bagi keselamatan hidupnya, tentang kesehatannya juga, dan juga tentang kelestarian lingkungan. Sehingga ilmu yang saya dapatkan saat saya belajar dan menuntut ilmu di Prodi Rekayasa Tekstil Universitas Islam Indonesia Jakarta sangat bermanfaat sekali saya rasakan dalam dunia kerja saya saat ini, di mana ilmu-ilmu yang saya dapatkan selama masa kuliah saya itu dapat saya terapkan dalam saya mendampingi proses pembuatan standar nasional Indonesia tersebut. Nah, seperti itu teman-teman kurang lebih dunia kerja yang saya geluti saat ini. Jadi teman-teman sekalian, ketika teman-teman kuliah di Prodi Rekayasa Tekstil Universitas Islam Indonesia, itu tidak hanya terbatas hanya bekerja di bidang industri tekstil saja, tetapi juga bisa bekerja di bidang standarisasi terkait tentang tekstil, juga di bidang bisnis tekstil, dan juga bidang-bidang lainnya yang sangat berkaitan erat dengan tekstil dan produk-produk tekstil yang ada di seluruh Indonesia. Di sini saya ingin mengajak kepada teman-teman semua untuk ikut bergabung bersama kami di dalam Prodi Rekayasa Tekstil Universitas Islam Indonesia, di mana Prodi Rekayasa Tekstil Universitas Islam Indonesia merupakan satu-satunya prodi yang ada di Indonesia yang memiliki jurusan sarjana teknik tekstil. Nah, sehingga
di sini teman-teman akan menjadi satu-satunya sarjana teknik tekstil yang ada di Indonesia. Jadi setelah nanti teman-teman lulus, teman-teman akan merasakan bagaimana luasnya industri tekstil yang ada di Indonesia ini. Bahkan ketika teman-teman masuk ke dalam perusahaan di bidang tekstil yang ada di Indonesia, teman-teman pasti akan menemukan sebagian besar pegawai atau direksi bagian pimpinan perusahaan tekstil yang ada di Indonesia merupakan alumni dari Prodi Rekayasa Tekstil Universitas Islam Indonesia. Nah, selain itu teman-teman, di Prodi Rekayasa Teknik Tekstil ini juga memiliki berbagai macam tenaga pengajar dari berbagai bidang ilmu yang memang memiliki kompetensi di dalam dunia tekstil, sehingga pembelajaran di dalam kampus itu akan sangat-sangat menyenangkan dan juga para dosennya sangat komunikatif, sehingga dalam suasana belajar itu dapat membangun suasana belajar yang menyenangkan dan juga mendidik bagi kami para mahasiswa dan bagi para dosen itu. Nah, di samping itu juga didukung dengan peralatan dan kemampuan laboratorium, baik itu laboratorium manufaktur, laboratorium rekayasa tekstil, laboratorium pengujian tekstil. Di situ ada semuanya, sehingga nanti teman-teman akan merasakan kegiatan praktikum dengan peralatan yang memiliki teknologi yang ada saat ini, yang relevan dengan industri yang ada saat ini di Indonesia, sehingga teman-teman memiliki ilmu yang mumpuni ketika nanti teman-teman akan terjun ke dalam dunia industri tekstil. Nah, di samping itu juga teman-teman, di Prodi Rekayasa Tekstil juga ada kegiatan kunjungan industri. Jadi dulu waktu saya masih kuliah, itu kita diajak oleh dosen, salah satu dosen pengampu, baik itu dari pelajaran manufaktur tekstil, teknologi tekstil, rekayasa tekstil, itu kita berkunjung ke perusahaan-perusahaan tekstil yang ada di Indonesia. Nah, kita akan berkunjung di sana untuk melihat bagaimana proses rekayasa tekstil dan proses teknologi tekstil yang memang benar-benar terjadi di dalam dunia industri, sehingga teman-teman sekalian akan mendapatkan gambaran bagaimana nantinya ketika teman-teman akan terjun ke dunia industri atau dunia kerja, teman-teman itu akan memiliki bekal yang sangat cukup untuk dapat bersaing di dalam industri tekstil di Indonesia. Nah, di mana kegiatan kunjungan industri ini setelah kita mendapatkan ilmu pelajaran materi di bangku kuliah di ruangan kelas yang diberikan oleh para dosen, lalu kita diajak mengunjungi salah satu industri tekstil yang ada di daerah Jawa Tengah waktu itu. Ada beberapa kali, yaitu industri rajut, industri tenun. Nah, di situ kita benar-benar dapat melihat bagaimana proses industri yang sebenarnya yang ada di perusahaan tersebut. Nah, dari situ kita dapat menghubungkan bagaimana teori yang kita dapat di kelas dengan dengan kenyataan yang ada di saat di perusahaan waktu itu, sehingga apa yang kita dapatkan itu benar-benar dapat kita rangkai di dalam pikiran kita, dan kita bukan ngawang-ngawang gitu, bukan kita ini gimana ya bentuknya, ini gimana, tapi dengan kegiatan kunjungan ini kita bisa melihat teori yang sudah kita pelajari bagaimana prakteknya di perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, pengalaman yang paling berkesan bagi saya selama saya kuliah di Prodi Rekayasa Tekstil Universitas Islam Indonesia ialah saat saya melakukan kegiatan kerja praktek. Nah, kerja praktek ini kurang lebih juga kita selama 1 bulan waktu itu kita belajar tentang industri tekstil sebenar-benarnya di perusahaan. Nah, kerja praktek ini waktu itu saya mengandalkan seorang alumni yang ada di Pekalongan dan membuka bisnis dalam dunia industri tekstil. Nah, di situ saya belajar bagaimana cara beliau membuat industri tekstil mulai dari nol sampai beliau memiliki orderan pesanan sampai ke luar negeri, bagaimana cara dia mengimplementasikan ilmu tekstil yang didapat saat kuliah ke dalam industri atau bisnis yang sedang dia jalani tersebut. Nah, selama kegiatan praktek itulah teman-teman banyak sekali ilmu yang saya dapatkan terkait relevansi antara materi yang saya dapat di kelas selama diajarkan oleh para dosen dan juga dengan kenyataan yang ada di dalam industri dunia tekstil yang sebenarnya.
Nah, yang ketiga yaitu kegiatan pengabdian masyarakat, teman-teman. Kegiatan pengabdian masyarakat waktu itu juga dipilih oleh beberapa dosen. Mahasiswa ini dipilih oleh beberapa dosen, dan kebetulan saya juga pernah diajak untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, di mana kegiatan itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kampus untuk mengabdikan diri ke masyarakat dengan memberikan bekal kepada masyarakat terkait potensi-potensi yang ada di desa mereka, lalu dikembangkan menjadi sebuah bisnis untuk menopang perekonomian mereka saat itu. Nah, salah satunya yaitu kita pernah memberikan sosialisasi dan bagaimana cara membuat batik dari zat warna alam. Selain itu juga, pelajaran yang diajarkan oleh para tenaga pengajar di Prodi Rekayasa Tekstil Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini juga pelajaran-pelajaran yang up to date dengan dunia industri yang ada saat ini. Di samping itu, teman-teman di sana jangan dikira kalau tekstil itu hanya belajar menjahit doang. Oh enggak, jelas. Pelajaran tekstil itu lebih luas dan sangat-sangat luas. Dulu saya juga berpikir seperti itu awalnya. Dimana ketika saya masuk tekstil, berarti cita-cita saya atau kedepannya ini saya hanya jadi tukang jahit nih. Tukang jahit celana, permak, jeans. Dan ternyata enggak, teman-teman sekalian. Jadi di dunia tekstil itu kita juga akan belajar bagaimana proses pembuatan benang, lalu proses pembuatan kain, ada juga proses pembuatan plastik, teman-teman. Selain itu ada juga bagaimana kita cara mengekstraksi zat warna, baik itu zat warna dari alam, dari tumbuh-tumbuhan sekitar kita, dan juga zat warna sintetis. Nah, kalau teman-teman tahu siapa yang menciptakan baju ini? Jelas, yang menciptakan baju ini adalah orang-orang tekstil, di mana orang-orang tekstil tersebut memiliki ilmu dalam menciptakan benang yang ditenun atau dirajut menjadi sebuah kain. Nah, dari situ nanti kain itu akan berkembang lagi menjadi pembelajaran di tingkat mode fashion. Kalau kain sudah jadi, maka akan maka teman-teman akan belajar juga bagaimana tentang mode fashion yang up to date dan tren sekarang ini. Nah, di mana dengan segala keilmuan yang ada di dalam bidang tekstil ini, teman-teman memiliki sangat-sangat luas sekali wawasan serta kapasitas keilmuan teman-teman di industri tekstil. Bahkan sebenarnya industri tekstil ini bukan hanya terkait dengan kain saja, seperti yang saya sebutkan tadi, terkait juga dengan zat warna, pewarnaan, baik itu sintetis maupun alami, bagaimana cara kita mengekstrak zat warna dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar, dari kayu secang, dari tumbuhan indigo, ataupun juga mengekstraksi dan membuat zat warna dari bahan kimia yang sintetis. Tetapi tentunya kita juga belajar bagaimana cara menciptakan sebuah produk tekstil yang tidak berbahaya bagi keselamatan pengguna, kenyamanan pengguna, serta keselamatan di lingkungan hidup. Nah, seperti itu gambaran umumnya tentang industri tekstil ini dan tentang bagaimana Prodi Rekayasa Tekstil yang ada di Universitas Islam Indonesia. Nah, selain itu teman-teman juga sebaran alumni yang sangat luas. Jadi ketika teman-teman nanti berkunjung ke industri tekstil, teman-teman akan sering menjumpai beberapa alumni dari Prodi Rekayasa Tekstil yang sudah bekerja di situ. Baik mereka sudah berada di jajaran direksi ataupun menjadi seorang pemimpin di perusahaan tekstil tersebut. Sehingga dengan luasnya jaringan alumni ini akan berdampak kepada mudahnya nanti teman-teman untuk mencari pekerjaan setelah lulus dari Prodi Rekayasa Tekstil Universitas Islam Indonesia. Selain itu, bagi teman-teman sekalian yang tidak memiliki keinginan dalam dunia industri misalnya, memiliki pilihan lain, yaitu bisa berbisnis di dalam dunia industri tekstil. Teman-teman, tanpa teman-teman sadari, begitu luasnya, begitu sangat berkembang pesatnya industri bisnis tekstil yang ada saat ini. Dengan teman-teman bergabung, belajar bersama di Prodi Rekayasa Tekstil Universitas Islam Indonesia, ini memberikan bekal kepada teman-teman sekalian untuk dapat memiliki ilmu tentang bagaimana sih produk tekstil yang baik dan berkualitas itu, sehingga ini nanti kalau teman-teman ingin memulai bisnis teman-teman sendiri di bidang industri tekstil, teman-teman sudah memiliki bekal yang mumpuni
dan teman-teman tinggal mengembangkan bagaimana caranya teman-teman bisa membuat suatu produk yang bermanfaat buat masyarakat, tentunya berkualitas, juga dapat membanggakan Indonesia, yaitu local pride Indonesia. Nah, di Prodi Rekayasa Tekstil Universitas Islam Indonesia ini, teman-teman juga akan mendapatkan pelajaran tentang bagaimana perkembangan industri atau bisnis tekstil yang ada di Indonesia. Jadi ada juga pelajaran tentang bisnis. Nah, teman-teman di sini juga nanti seperti pengalaman saya waktu saya kuliah, kita setiap mahasiswa diminta untuk membuat satu bisnis plan tentang tekstil, di mana waktu itu saya membuat bisnis plan tentang industri sablon waktu itu. Nah, dari situ saya dapat belajar banyak sekali teman-teman sekalian, dibantu dengan pengetahuan dosen yang sangat mumpuni, dengan peralatan laboratorium yang komplit, juga dengan relasi atau hubungan antara kampus dengan pihak luar, dengan para alumni. Di situ saya dapat mempelajari bagaimana teknik membuat industri sablon yang baik dan benar, bagaimana memproduksi pakaian atau fashion dengan sablon yang baik dan benar dan berkualitas tentunya, dan juga di situ bagaimana kita belajar tentang bagaimana pemasarannya. Jadi sangat luas sekali pelajaran yang akan teman-teman dapat di Prodi Rekayasa Tekstil Universitas Islam Indonesia ini. Nah, maka dari itu bagi teman-teman sekalian, mari bergabung bersama kami di Prodi Rekayasa Tekstil Universitas Islam Indonesia. Jadi keluarga besar Universitas Islam Indonesia, dan kita bersama-sama mewujudkan insan yang ulil albab dan rahmatan lil alamin.